dalam kesempatan kali ini itu saya pengen sharing lagi tentang summary ya. Summary atau ringkasan minggu ke-6 sampai minggu ke-7. Ini saya kilas sedikit saja. Summary-nya ini disesuaikan dengan holiday karena itu menjadi buku utama, dan beberapa pembuat PPT itu kadang-kadang ada yang hilang atau tidak mengikuti urutan yang ada di dalam holiday. Nah, di kesempatan ini bentar ya. Nah, di kesempatan ini itu saya akan menyampaikan summary-nya sesuai dengan flow yang ada di holiday. Yang pertama adalah tentang medan magnet. Ini dulu week 6 ya, yang terkait dengan medan magnet. Tentang medan magnet yang pertama itu B, medan magnet disimbolkan dengan B, dapat didefinisikan dalam bentuk gaya dari sebuah muatan uji yang bergerak dengan kecepatan V. Jadi rumusnya adalah semacam ini. FB sama dengan QV cross B. Nah, kalau kita melihat gaya magnet itu arahnya itu tegak lurus dengan V dan tegak lurus dengan B. Ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan ya, aturan jari tangan kanan. Silahkan kalian review lagi. Kemudian satuan P adalah Tesla atau 10 pangkat 4 Gauss ya. Kalau di geofisika seperti dulu pernah saya sampaikan, itu kita menggunakan satuan nano Tesla. Ya, sesuatunya adalah nano Tesla. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang efek Hall ya. Efek Hall itu adalah sebuah efek yang terjadi ketika pita yang punya arus I yang berada pada medan magnet B. Jadi ada pita yang ada arusnya I, tapi dia berada pada medan magnet B. Ya, maka akan ada gaya tadi, kayak FV yang di atas ini, yang menyebabkan elektron-elektron yang membawa arus itu tadi sebagai representasi dari arus, itu akan berada di tepi. Ya, akan berada di tepi sehingga menimbulkan beda potensial dari pita itu tadi. Karena elektron-elektron atau muatan negatif itu bergerak ke tepi. Ya. Jadi ketika ada arus itu dia bergerak ke arah tepi. Karena ada gaya FB itu tadi. Ya, itu akan menyebabkan beda potensial di antara kedua sisi dari pita itu tadi. Nah, ini digunakan di beberapa contoh ya kemarin. Oke. Kemudian kita melihat sebuah partikel bermuatan yang melingkar di medan magnet. Ya. Jadi kenapa terjadi melingkar? Kita asumsikan yang awalnya kalau ada sebuah partikel yang masanya adalah M, partikel tadi bermuatan Q, itu bergerak dengan kecepatan V, ya, masuk di dalam medan magnet B yang tegak lurus. Ya, arahnya itu tegak lurus. Jadi medan magnet B-nya anggap ke atas begini, kemudian muatannya bergerak masuk ke dalam medan magnet itu tadi. Maka akan ada gaya seperti ini tadi, ya, gaya yang arahnya itu tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap B, sesuai dengan aturan tangan kanan tadi. Nah, ini seperti akan menimbulkan gaya yang akan membelokkan partikel bermuatan tadi. Nah, sehingga partikel bermuatan tadi akan terbelokkan akibat gaya magnet yang muncul, sehingga partikel tadi akan membentuk lingkaran ya, membentuk jalur berupa lingkaran. Karena ada gaya yang ke arah kiri katakanlah ya, itu jadi berbelok. Ya, akan berbelok. Sehingga akan terjadi gerakan melingkar. Ini juga dipakai di beberapa instrumen, karena nanti radius jari-jari tadi juga bisa digunakan untuk menentukan besarnya perkiraan massa dari materi yang kita tinjau, yang kita tembakkan. Oke ya. Nah,
Jadi seperti spektroskopi massa ya dulu ya pernah ditunjukkan oleh Pak Mitrayana. Nah dari sini tentu saja berlaku hukum Newton bahwa saya ini adalah gaya yang apa namanya per satu satuan waktu ya ini sama dengan mv kuadrat per r. Jadi kita bisa dapatkan besarnya jari-jari lingkaran tadi adalah mv per qb ya. Jadi kita dapatkan semacam ini. Kemudian untuk frekuensinya itu adalah Q B per 2 PM. Nah, ini adalah frekuensi yang terjadi. Oke, pada frekuensi sudut melingkarnya itu tadi. Oke ya, kira-kira semacam ini. Kemudian selanjutnya adalah gaya magnet pada kawat yang berarus. Jadi sebelumnya tadi kita tinjau satu muatan yang bergerak, sekarang kita sudah tinjau kawat ya, kawat yang berarus. Jadi suatu konduktor yang berarus. Sebuah kawat berarus I yang melintang pada medan magnet akan memberikan gaya magnet menyamping sebesar ini tadi ya. FP sama dengan IL cross B. Ini adalah pengembangan dari persamaan sebelumnya tadi. Nah, yang QV tadi ya, di bentuk lainnya adalah semacam ini, IL cross B. Nah, gaya yang bekerja pada elemen kawat IDL, kalau kawat-kawat tadi itu saya potong-potong menjadi kecil-kecil, maka elemen gayanya tentu saja sama dengan I kali L-nya ini menjadi DL, karena panjangnya menjadi terbatas. Tetap dikroskan B. Oke ya, nah dari sini kita bisa lihat bahwasanya arah dari vektor L dan DL adalah pada arah I. Ya, pada arah I. Oke. Kemudian kita masuk ke torka pada koil yang berarus. Sebuah koil dengan luas penampang A sebanyak N lilitan dan mempunyai arus I. Jadi kalian bisa bayangkan sebuah koil begitu ya. Luas penampangnya katakanlah bundar begitu, lingkaran begitu ya. Luas penampangnya adalah A. Ada sebanyak N lilitan dan arusnya adalah I. Nah, koil tadi itu saya letakkan pada sebuah medan magnet B. Ya, pada sebuah medan magnet B, maka akan ada torka di ujung-ujung koil tadi. Di ujung-ujung yang berseberangan dari koil tadi. Dengan torkanya sebesar mu cross B. Ya. Ini hanya menunjukkan arah saja cross di situ tadi ya. Menunjukkan arah dari torkanya. Yang torkanya yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Jadi saling berkebalikan. Hingga akan cenderung berputar nanti ya. Nah, dengan mu itu adalah disebut sebagai momen dipol magnet atau besarnya adalah I dikalikan A. Karena adanya N lilitan, maka N I A. Oke ya, tentu saja aturannya ini sesuai dengan aturan tangan kanan ini ya. Oke. Kemudian untuk week 6 itu summary tentang medan magnet akibat adanya arus. Nah, itu kita masuk ke hukum Biot-Savart ya. Adalah sebuah hukum yang menunjukkan besarnya medan magnet yang dihasilkan dari sebuah segmen kawas berarus IDS. Nah, jadi hukum Biot-Savart ini hukum yang menunjukkan bahwasanya medan magnet itu bisa muncul akibat arus. Ya, akibat sebuah kawat yang saya beri arus akan muncul medan magnet. Ya, secara fisika dituliskan dB atau elemen kecil dari medan magnet B akibat elemen kecil kawat panjangnya adalah ds itu sama dengan mu0 per 4pi. Ini bisa digantikan dengan bilangan yang lain K ya, sama dengan I kalikan ds cross R dibagi R kuadrat. Oke, ini ada persamaan dasar dari hukum Biot-Savart ya. Jadi intinya kalau saya punya sebuah kawat yang berarus, maka akan muncul medan B ya, akan medan B. Jadi I terus ini R-nya, ini B-nya ya. Jadi akan ada ada medan B yang bentuknya seperti aturan. Ini adalah arusnya, ini adalah B-nya. Ya, akan ada medan B yang melingkari kawat berarus tadi. Dengan mu0 adalah disebut sebagai konstanta permeabilitas atau tetapan permeabilitas, besarnya adalah
4P garis pangkat bersetuju. Oke, kemudian ini ada dua kasus untuk medan magnet kawat. Yang pertama adalah kawat panjang, yang kedua adalah kawat yang melingkar ya. Untuk kawat yang panjang, besarnya medan magnet kawat panjang itu diberikan semacam ini. Ya, jadi kawat panjang yang tak berhingga begitu ya. Kemudian saya hitung sebuah medan magnet pada jarak R dari kawat itu tadi. Jaraknya R besar ini. Ya, dari sebuah kawat. Maka kita bisa mendapatkan persamaan. Hasilnya adalah mu0I per 2πr. Nah, kemudian bagaimana kalau kawatnya melingkar? Kawatnya melingkar, itu besar medan magnet di pusat kawat yang melingkar tadi. Ini kawatnya melingkar, maka besar medan magnet di pusatnya dianggap jari-jari lingkaran tadi atau segmen lingkaran tadi adalah R, dan panjang lengkungnya adalah V begitu. Maka kita bisa mendapatkan besarnya B atau medan magnet dengan mu0I mirip seperti di atas, tetapi kita masih punya panjang lengkung tadi ya, panjang lengkung tadi yang dalam satuan radian dibagi menjadi 2 ya, sehingga B-nya itu di bawahnya adalah 4πr. Oke, jadi ini besarnya medan akibat sebuah kawat yang melengkung ya, melengkung berbentuk semacam segmen lingkaran gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh gaya antara dua kawat paralel. Jadi kalau saya punya dua kawat yang paralel begitu, sejajar gitu ya, arusnya sama-sama ke atas, maka akan ada gaya yang saling tarik menarik ya, saling tarik menarik dari dua kawat itu ya. Oke, kemudian kalau arusnya berbeda begini, itu akan saling tolak menolak. Nah, ini terjadi karena gaya Lorentz yang di depan tadi, yang saya sebutkan di depan tadi ya. Jadi ada gaya magnet yang menyebabkan saling menarik dan saling menolak tadi. Kemudian magnitudo gaya pada kawat dengan panjang L dengan jarak antar kawat adalah D adalah semacam ini. Ya, ini adalah magnitudo gayanya, jadi tidak mempertimbangkan arahnya. F kawat B akibat kawat F akibat F di kawat B akibat kawat A ya. Jadi IB L dikalikan B akibat dari A ya, adalah kali sinus 90 derajat. Oke, jadi didapatkan semacam ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hukum Ampere. Hukum Ampere itu adalah sebuah hukum yang berkebalikan dengan sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi kita mendapatkan bahwasanya kita bisa mendapatkan medan magnet dari arus yang bergerak ya. Tapi di sini kita bisa tunjukkan bahwasanya besarnya medan magnet itu atau dengan kata lain kita bisa mendapatkan besarnya arus dari sebuah loop yang panjangnya adalah ds yang kita masukkan di dalam sebuah medan magnet, sehingga integrasi besarnya medan magnet sepanjang loop tadi itu kita akan mendapatkan besarnya I ya. Jadi ini kebalikan. Jadi I bisa di-create dari loop yang saya letakkan di medan magnet. Jadi loop yang saya letakkan di medan magnet akan muncul I ya. Oke ya. Jadi perumusannya adalah semacam ini. Integral dievaluasi pada loop tertutup disebut sebagai Amperian loop, dan I adalah arus yang dilengkapi oleh loop tersebut. Nah, jadi akan muncul arus I yang enclosed ya, yang tertutup. Yang I tadi akan muncul di mana medan magnet itu ada. Jadi kalau medan magnetnya segini dan umparannya itu separuh berada di medan magnet saja, maka arus akan muncul di separuh itu saja. Ya, akan arus yang muncul karena hukum Ampere ini hanya di separuh itu saja. Maksudnya semacam itu. Oke, kemudian medan yang terjadi pada solenoid dan toroid, medan magnet maksudnya. Pada sebuah solenoid panjang dengan jumlah lilitan N kecil dan arus I, maka besarnya medan magnet pada salah satu ujungnya adalah kayak gini ya. Jadi kalau saya punya solenoid panjang, maka besarnya medan magnet pada salah satu ujungnya
itu nilainya adalah mu 0 I dikalikan banyaknya lilitan ya. Jadi bisa ditunjukkan bahwasanya setiap titik di dalam solenoid itu tadi itu medan magnetnya bernilai sama. Sehingga di ujung, di tengah, di ujung sebelah kiri, kanan, di beberapa tempat di tengah itu nilainya adalah sama. Tetapi di luar solenoid itu dianggap sebagai nol atau nilainya sangat kecil ya, mendekati nol. Oke ya. Nah, kemudian kalau solenoid itu ujung-ujungnya saya gabungkan begini, itu disebut sebagai toroidal. Medan magnet di dalam toroida dari sebuah titik berjarak R dari pusat toroid. Ini ada pusat toroid, ini titik pada jarak R di situ. Ya, kita akan mendapatkan B sama dengan mu 0 I N 2B dikalikan per R. Oke ya. Kemudian medan sebuah dipol magnet. Jadi kalau kita punya koil yang saya potong begitu, karena koil tadi itu melingkar ya, gitu kita akan membayangkan akan ada sebuah dipol magnet. Sebuah dipol magnet. Maka besarnya medan magnet dari titik berjarak Z dari titik tengah dipol dengan momen dipol mu itu adalah dirumuskan semacam ini. Jadi ada sebuah dipol magnet begini ya. Kemudian ini titik tengahnya, saya punya titik yang berjarak Z ya dari titik tengah dipol. Maka didapatkan persamaan adalah semacam ini. Oke, jadi ini ada beberapa persamaan yang mestinya dihafalkan untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, kemudian untuk week yang ketujuh yang untuk minggu ini itu adalah induksi dan induktansi. Ya. Pertama adalah definisi tentang flux magnet ya. Flux magnet itu adalah sebuah parameter atau sebuah variabel yang menunjukkan jumlahan semua medan magnet yang bisa dilingkupi dari sebuah luasan A. Atau secara fisika dituliskan flux magnet sama dengan integral B.dA. Ya, B.dA sehingga diasumsikan B tadi dan A tadi itu searah gitu ya, searah gitu, sehingga kalau mempunyai sudut ya berarti harus diproyeksikan atau dikoskan. Oke. Jadi persamaan fisikanya adalah semacam ini. Satuan flux magnet adalah Weber. Dengan 1 Weber sama dengan 1 Tesla. Ini 1 Tesla meter persegi. Oke. Jika B tegak lurus area A, ya tentu yang saya sampaikan tadi, maka ini adalah integral dA ini sama dengan A, ya luasan itu sendiri, cosinus 0 sama dengan 1, sehingga flux B sama dengan B dikalikan A. Jadi ini hanya jika B itu tegak lurus pada area A. Jadi B-nya ke sana, area A-nya tegak lurus begini ya. Atau arah A-nya juga searah dengan B. Nah, kemudian kita masuk ke hukum induksi Faraday. Hukum induksi ini menunjukkan bahwasannya jika kita punya flux yang berubah sebagai fungsi waktu, jadi kalau kita punya flux macam ini atau kita punya medan magnet yang masuk di dalam suatu luasan begitu ya, itu berubah sebagai fungsi waktu ya. Jadi misalkan dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, ada perubahan medan magnet di dalam itu, maka akan ada GGL atau EMF di sini ya. Jika pada flux magnet dilewatkan sebuah loop yang berubah sebagai fungsi waktu, maka akan dihasilkan EMF pada loop tersebut. Proses ini disebut induksi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk mengubah flux ini bisa B-nya yang berubah, bisa A-nya yang berubah. Jadi kalau A-nya itu saya putar begini, itu juga sudah berubah. Fluxnya berubah. B-nya tetap, tetapi ketika A itu saya putar begini, itu fluxnya menjadi berbeda. Flux yang diterima oleh luasan yang saya punya tadi. Oke ya. Maka di dalam luasan tadi atau dalam bayangan kita mestinya koil ya. Dalam koil ada GGL. GGL disebut sebagai GGL induksi. Kayak gerak listrik ya, electromotion force sebesar epsilon sama dengan minus
D flux per dt. Jadi epsilon yang arahnya itu berkebalikan dengan arah fluksnya, arah perubahan fluksnya. Atau jika terdapat n lilitan dalam yang saya gerak-gerakkan tadi, koil yang digerak-gerakkan tadi, maka akan ada GGL yang nilainya berlipat. Jadi dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya GGL itu bisa kita naikkan dengan cara kita membuat jumlah lilitan menjadi lebih banyak. Kalau jumlah lilitannya itu 2 kali, ya menjadi 2 kali lipat, 4 kali menjadi 4 kali lipat, semacam itu. Oke. Kemudian kita kaji tentang GGL dan medan listrik induksi. Jadi ini dicoba dikaitkan bagaimana kaitan antara medan listrik induksi yang terjadi di sini akibat adanya perubahan flux tadi dan GGL-nya. Oke, perubahan medan magnet akan menginduksi medan listrik E di setiap loop, ya, atau dituliskan GGL tadi, atau perubahan magnet kan tadi menjadi GGL, ya, sama dengan perubahan atau integral dari E.ds. Ya. Ini mirip seperti yang berada di di persamaan elektrik dulu, ya, persamaan muatan dulu, bahwasanya potensial atau dV itu sama dengan E.ds, integral E.ds. Nah, dengan demikian kita bisa pakai juga di sini E.ds itu setara dengan GGL yang diambil dari persamaan ini tadi, ya. Oke. Jadi sama dengan ini. Nah, ini kita mendapatkan sebuah persamaan yang menghubungkan antara perubahan flux dengan perubahan medan listriknya. Jadi kita bisa mendapat keterkaitan antara medan listrik dan perubahan fluksnya. Ini artinya adalah perubahan flux medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke induktor. Induktor adalah komponen kelistrikan yang digunakan untuk membuat medan magnet pada daerah yang diketahui. Jadi kalau saya punya koil yang saya masukkan di dalam sebuah rangkaian, maka saya bisa meng-create medan magnet yang besarnya itu saya ketahui. Yang besarnya itu bisa diperkirakan atau bisa ditentukan nilainya. Jadi ini disebut sebagai induktor, ya, atau koil, ya. Jika terdapat arus I yang mengalir pada N loop induktor, maka akan terdapat flux magnet di dalamnya. Dari pernyataan sebelumnya, besarnya induktansi dari sebuah induktor dituliskan sebagai L sama dengan N dari flux yang terjadi di dalam induktor tadi dibagi dengan I. Ya, I yang mengalir di dalam induktor. Oke, jadi N ini adalah banyaknya lilitan. Jadi sekali lagi, kalau N semakin banyak, itu induktansinya semakin banyak. Satuan untuk induktansi adalah Henry. Ya, satuan induktansi adalah Henry. Kemudian induktansi di dalam solenoid dengan N lilitan persatuan-satuan panjang dan luas penampang A itu didapatkan semacam ini. Jadi L per L, ya, L per satuan panjang solenoidnya sama dengan mu 0 N kuadrat dikalikan A. Oke. Kemudian kita masuk ke induktansi diri. Jika sebuah koil dilewati arus yang berubah-ubah, maka akan muncul EMF yang disebut sebagai induktansi diri. Ya, jadi kalau di persamaan di depan tadi saya sebuah koil, ya, yang saya berikan arus, maka akan ada induktans di dalam koil itu tadi. Ya, akan ada GGL, ya. Jadi ini dari kacamata arus, dari kacamata muatan, akan ada GGL di dalam dalam induktor yang disebut sebagai induktansi diri. Misalnya GGL L ini sama dengan epsilon L ini, ya, atau induktor sama dengan minus L dI per dt. Arah dari EL sesuai dengan hukum Lenz, yaitu berlawanan dengan perubahan medan magnet yang dihasilkannya. Ya, perubahan medan magnet hasil dari I itu tadi akan menyebabkan munculnya GGL EL, ya, yang arahnya berkebalikan. Oke.
Kemudian kita masuk ke rangkaian seri untuk yang R dan L. Jadi ini kita pengen meninjau bagaimana sebuah rangkaian yang isinya adalah R dan L saja yang dihubungkan secara seri. Ya. Jika sebuah GGL epsilon diseri dengan komponen R dan L, maka arus yang terjadi akan naik hingga maksimum E per R. Karena I yang terjadi itu sama dengan besarnya GGL dibagi dengan R. Ya. I-nya akan didapatkan sebuah persamaan semacam ini. Jadi pada saat T sama dengan 0, I-nya sama dengan 0. Sehingga pada awalnya itu arus itu tidak ada. Pada T sama dengan 0. Kemudian seiring dengan bertambahnya T, itu arus itu akan bertambah. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Hingga nilai maksimumnya adalah epsilon per R ini. Nah, di sini di dalam persamaan ini ada sebuah variabel yaitu sigma L ya. Sigma L ini adalah konstanta waktu induktif yang dituliskan sigma L sama dengan L per R. Ya. Oke, jadi ketika sebuah induktor R tadi itu saya beri arus, maka arusnya akan naik, akan muncul GGL di dalam induktor tadi. Nah, ketika sumber GGL-nya tadi saya lepas, maka akan ada arus seperti kapasitor dulu ya. Jadi induktor itu akan bersifat sebagai GGL sementara dengan dia bisa mensuplai arus sebesar I0 epsilon minus T per sigma L. Ya. Arusnya akan terrilis ya, akan terdischarge. Mulai dari besarnya I0, ya mestinya I0 ini sebesar epsilon per R ini ya. Akan meluruh sebagai perubahan fungsi semakin besarnya waktu akan meluruh, semakin lama semakin habis. Mirip seperti kapasitor dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat selanjutnya adalah energi yang terjadi di dalam magnet. Nah, dikenal dengan UB ya, energi tadi ya, U medan magnet ya, UB dituliskan sebagai setengah LI kuadrat. Jika yang terjadi tentu saja di sebuah induktor ya, kita masih membahas sebuah induktor. Kemudian jika B adalah magnitud medan magnet di mana induktor itu berada, maka kita bisa menghitung densitas dari energi magnet. Densitas dari energi magnet yang muncul itu sama dengan U kecil B atau B kuadrat per 2 mu 0. Oke ya. Ini semua hasil dari simpulan atau ringkasan dari penjelasan sebelumnya. Kemudian disebut sebagai induksi mutual itu ada dua koil 1 dan koil 2 yang didekatkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau ada satu koil yang diberi arus, maka akan ada medan magnet di dalam koil itu tadi. Medan magnet tadi akan mempengaruhi koil yang kedua. Sehingga koil yang kedua juga akan muncul arus di dalam koil yang kedua. Maka hal ini disebut sebagai induksi mutual. Di mana bisa saya katakan kalau yang sebelah kiri itu saya kasih arus, maka akan muncul GGL di koil yang kedua. Dan sebaliknya kalau yang kedua ini diberi arus, akan muncul GGL di koil yang pertama. Oke, jadi tapi dirumuskan semacam ini. GGL pada koil kedua sama dengan minus M DI atau perubahan arus di koil pertama. Atau GGL pada koil pertama sama dengan minus M perubahan arus pada koil yang kedua. Ya, dengan M itu adalah namanya sebagai induktans mutual induktans ya. Satuannya adalah Henry. Oke, kemudian week yang ketujuh, materi yang terakhir yang sudah saya buatkan videonya itu adalah materi RLC, rangkaian RLC ya. Nah, di sini dalam sebuah rangkaian LC itu akan ada osilasi ya, ada osilasi di mana energi yang ada di L dan energi yang ada di C itu akan saling bertukar ya, akan saling mengumpan istilahnya ya, saling mengumpan. Energi yang ada di E itu digunakan untuk meng-create energi di energi di C digunakan untuk meng-create energi di L, dan sebaliknya energi di L akan memberikan atau membuat energi di C, dan ini seterusnya berbolak-balik semacam ini ya. Nah,
besarnya energi masing-masing pada E atau C dan B atau L itu sama dengan ini. Ya, tentu saja karena ini saling berubah sebagai fungsi waktu, maka Q ini adalah muatan sesaat di kapasitor, di mana I itu adalah arus sesaat saat itu juga. Ya, sehingga yang berosilasi adalah besarnya Q di kapasitor dan I yang terjadi di dalam solenoid itu atau coil ya. Ya, ini saling berubah-ubah begitu. Dan bisa kita ambil suatu nilai sesaat begitu, sehingga persamaan ini bisa kita perhitungkan besarnya Q sesaat maupun I sesaat. Ya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya total energi dari rangkaian LC ini adalah konstan. Ya, rangkaian dari total energinya adalah konstan. Jadi akan berlangsung terus-menerus ya. Antara UE dan UB ini akan terus-menerus. Nah, dari sini tentu saja kita bisa mendekati dengan persamaan gelombang atau persamaan osilasi ya, karena itu memang suatu fenomena osilasi, maka kita gunakan konservasi energi yang nanti dari sini tadi ini ditambah ini sama dengan 0, dengan Q itu kita ubah menjadi apa namanya, atau I itu sama dengan dQ per dt ya, dikuadratkan begitu, kita akan dapatkan sebuah persamaan semacam ini ya, dengan I-nya sama-sama keluar ya, dengan I-nya sama-sama keluar itu dapatkan persamaan semacam ini. Ini adalah sebuah persamaan osilasi, persamaan diferensial order 2, di mana solusinya adalah Q sama dengan Q besar cosinus ya, cosinus. Dengan Q adalah muatan maksimum pada kapasitor, karena yang dikaji adalah Q ini. Oke, jadi solusinya adalah solusi dari Q yang ada di dalam kapasitor adalah semacam ini. Karena persamaannya kita bawa ke Q ya. Oke. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan frekuensi sudutnya adalah seperakar LC, dan besarnya I itu menjadi I minus omega Q sinus omega T per flux theta ya. Karena I itu turunan pertama dari Q ini ya. Oke. Dengan WQ adalah besarnya arus I. Ya, besarnya arus I. I totalnya. Oke, kira-kira osilasinya semacam ini. Nah, kemudian kalau rangkaian yang LC ini saya tambahi dengan R, maka osilasi yang terjadi di dalam persamaan ini itu akan teredam karena energinya akan dipakai oleh R ya. Energinya akan dipakai oleh R setiap waktu. Setiap waktu bertambah akan dipakai oleh R. Ya. Jadi pada rangkaian RLC osilasi akan teredam ya, karena ada disipasi R ya, jadi energinya akan berubah menjadi panas, disipasi pada R. Sehingga persamaannya adalah semacam ini. Yang di tengah ini terkait dengan dQ per dt, atau yang pada persamaan teredam di kuliah fisika dasar 1 dulu, ini terkait dengan V ya, terkait dengan kecepatan ya, terkait dengan kecepatan media. Ada suatu konstansa yang terkait dengan redaman di sini ini ya. Oke. Jadi solusinya itu sama dengan semacam ini ya, semacam ini dengan omega aksen yang terjadi pada rangkaian ini sama dengan omega kuadrat. Omega kuadrat itu adalah omega yang sebelumnya ini tadi ya, karena hanya L dan C saja yang bekerja di sini. Oke, maka akan muncul osilasi teredam ya, yang besarnya bisa, redaman tadi bisa terpaksa, redaman apa yang masih ada osilasinya itu bergantung dari besarnya R itu tadi ya. Oke, kemudian ketika RLC tadi itu dikaji dari arus bolak-balik, diberikan arus bolak-balik, rangkaian RLC seri dapat dibuat menjadi osilasi teredam dengan frekuensi sudut tertentu omega D dengan KGL eksternal. Jadi saya memberikan KGL eksternal dengan persamaan seperti ini, maka akan ada arus yang besarnya semacam ini. Ya, akan ada arus yang besar, sehingga kita bisa membuat suatu sistem dengan nilai R, L dan C tertentu yang
arusnya itu akan kita tentukan fasenya seberapa. Ya, fasenya seberapa dari rangkaian RLC yang kita punya. Ada perbedaan fase berapa dari arus yang ada. Oke ya. Oke. Kemudian kita masuk ke resonans ya. Jadi ketika saya injeksi dengan GGL tadi, saya berikan GGL di dalam rangkaian RLC seri itu ketika omega atau frekuensi sudut yang diberikan, frekuensi sudut D di sini ini tadi, itu nilainya itu sama dengan frekuensi resonans dari LC yang ada di situ, maka kita akan mendapatkan resonansi. Ya, resonansi. Maka besarnya arus I akan menjadi maksimum. Ya, besarnya arus I akan menjadi maksimum. Maka kita akan mendapatkan XC sama dengan XL karena persamaannya itu XL dikurangi XC ya. Maka nilainya XC sama dengan XL atau itu harus 1 atau sistem ini hanya berfungsi sebagai R saja impedansnya, maka fasenya kita akan dapatkan 0. Ya, jadi artinya arus dan tegangan berfase sama. Nah, dari sini kita bisa bermain-main dengan mengatur nilai L dan C, sehingga untuk frekuensi sudut GGL yang kita berikan itu saya bisa membuat suatu gelombang yang fasenya itu bisa bergeser-geser sesuai dengan keinginan kita. Oke ya. Oke, kemudian untuk kajian tunggal dari tiap-tiap komponen kelistrikan, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor, bisa ditunjukkan semacam ini. Kalau resistor ya VR-nya sama dengan IR, arus sefase dengan tegangan. Kalau kapasitor itu VC sama dengan IXC, dengan XC sebenarnya per omega C ya. Omega ini omega D karena dari driven GGL yang diberikan. Disebut sebagai impedansi kapasitif atau reaktansi kapasitif ya. Macam ini. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan bahwasanya arus itu mendahului potensial sebesar 90 derajat. Kalau rangkaiannya hanya kapasitor saja. Kemudian kalau hanya induktor saja, itu kita akan dapatkan VL sama dengan I kalikan XL, dengan XL sama dengan omega L ya. Omeganya ini omega driven GGL-nya. Oke, ini disebut sebagai reaktansi induktif atau impedansi induktif atau impedansi L gitu disebut sebagai. Di mana di sini arus tertinggal dari potensial sebesar 90 derajat. Nah, sehingga kalau saya punya C dan L yang saya kombinasikan, maka saya bisa mengatur karena yang L itu tertinggal, yang kapasitor ini mendahului, sehingga kita bisa mengatur apakah mendahului atau tertinggal sesuai dengan besarnya XC dan XL. Ya, sesuai dengan besarnya XC dan XL. Oke. Kemudian untuk rangkaian RLC seri dengan GGL, itu kita bisa mendapatkan besarnya arus ya. Di sini yang di bawah ini itu dikenal dengan impedans ya. I sama dengan E dibagi impedansi rangkaian RLC tadi. Bentuknya adalah dituliskan semacam ini ya. Ini pangkat 2 ya. Ya, ini adalah impedans. Kemudian besarnya fasenya adalah arkus tangan dari selisih impedans L dikurangi impedans C dibagi dengan R. Oke ya, kira-kira semacam ini RLC seri. Kemudian terkait dengan daya, ya, dengan daya yang kemarin saya tuliskan atau saya nyatakan dengan contoh listrik PLN begitu ya. Nah, ternyata apa yang kita ukur dalam arus bolak-balik itu adalah RMS-nya. Ya, RMS-nya. Jadi bukan bukan tegangan puncaknya, tetapi tegangan RMS-nya. Jadi 220 volt di listrik kita adalah tekanan RMS-nya. Oke ya. Jadi di sini dituliskan bahwasanya daya RLC seri itu sama dengan I kuadrat RMS dikalikan R ya, semacam ini. Atau kalau dikaitkan dengan kuantitas maksimumnya adalah ini. IRMS sama dengan I maksimum dibagi akar 2, VRMS adalah V maksimum, dan ERMS adalah EM dibagi akar 2. Oke ya. Dengan cos P yang disebut sebagai cos P, ini adalah faktor tenaga dari rangkaian. Jadi cos P-nya. Jadi P-nya itu didapatkan mestinya nilainya sekitar P-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita bisa mendapatkan sebuah rangkaian RLC
dengan V itu sama dengan 0, L dan C-nya ya, itu dikombinasi dan saya dapatkan V sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan tenaga yang optimum dari sebuah rangkaian yang terindikasi mengandung L dan C. Oke, ini dalam next penjelasannya. Mungkin di elektronika atau elektronika arus kuat ya, di teknik listrik begitu ya. Itu disebut sebagai KOSPI ya, namanya disebut sebagai KOSPI. Ini untuk arus bolak-balik ini menjadi sangat sangat penting karena semua instrumen itu biasanya mengandung solenoid dan mengandung kapasitor. Oke. Kemudian ini yang terakhir kelihatannya adalah trafo. Nah, ini yang trafo adalah sebuah inti besi yang biasanya melingkar begitu, yang diberi lilitan di kiri dan di kanannya. Yang di kiri disebut sebagai lilitan primer katakanlah, yang di kanan adalah lilitan sekunder. Maka ketika di lilitan primer tadi saya berikan arus, maka akan ada medan magnet yang melingkar dalam inti besi tadi, sehingga menimbulkan arus ya, induksi juga yang di sebelah pada sisi sekundernya. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan hubungan langsung besarnya tegangan dari primer dan tegangan sekunder itu ternyata hanya sebanding dengan banyaknya lilitan saja. Ya, banyak lilitan saja. Kalau Vs itu sama dengan Vp Ns per Np. Kalau yang IS itu sama dengan IP Np per Ns. Ya. Jadi terbalik ya. Kalau R-nya itu karena terkait dengan daya itu adalah Np per Ns kuadrat dikalikan dengan R. Di mana Np per Ns disebut sebagai rasio lilitan atau perbandingan jumlah lilitan. Kelihatannya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari dari kalian masih bisa melihat ujian-ujian yang kemarin itu enggak, atau kuis-kuis yang kemarin. Mestinya masih ingat ya, karena saya pastikan itu sebagian dari itu akan keluar di UTS. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menempuh kuliah yang lain, dan besok kita akan ujian UTS. Akan saya informasikan di G-Classroom nantinya terkait dengan UTS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.